Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Irfan Baihaqi di channel saya Baihaqi Lubis. Ini kita masih membahas tentang buku yang kemarin, Bekerjalah untuk Duniamu Jangan Lupa Akhiratmu. Ini bukunya ini nih penampakannya. Rahasia Kaya Total dan Alim Total. Kemarin kita bahas yaitu bab 1, yaitu dunia ladang akhirat. Sekarang kita ke selanjutnya, yaitu bekerja itu keniscayaan, maka bekerjalah. Langsung saja kita baca ya. Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam siklus hidup, setiap manusia pasti akan bertemu dengan yang disebut bekerja. Menjadi keniscayaan dan tidak terbantahkan, proses kelangsungan hidup mempertemukan manusia dengan pekerjaan. Agar bisa hidup, manusia perlu bekerja supaya bisa beribadah. Manusia butuh bekerja untuk berinteraksi dengan sesama. Manusia butuh bekerja, dan untuk menuju kehidupan akhirat, manusia butuh bekerja. Karena itu, Islam memberikan tempat mulia bagi kita yang bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya amat mengapresiasi setiap hamba yang memiliki kemampuan bekerja, yang bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mengadahkan tangan atau meminta-minta kepada orang lain. Mengenai kemuliaan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali lalu pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak." Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa bekerja merupakan perbuatan mulia dan tindakan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Sebab dengan kita tidak meminta-minta, kita tengah menjunjung tinggi martabat sebagai manusia, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya maupun sesama manusia. Dengan demikian, bekerja berkaitan erat dengan harga diri seorang manusia. Siapa saja yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan bertambah kemuliaan seiring perbuatan makruh yang dilakukan. Kita mulia karena bekerja, dan lebih mulia karena menggunakan hasil kerja tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang makan lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil usahanya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang yang paling bagus dimakan seseorang adalah yang merupakan hasil kerjanya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa bekerja dan hasil pekerjaan itu yang dapat dikonsumsi termasuk perbuatan yang mulia. Disebut mulia karena menikmati jerih payah yang telah dilakukan mencerminkan kemandirian dan upaya keras untuk menjauhkan diri dari perbuatan bergantung kepada orang lain. Sebaliknya, berpangku tangan dan malas-malasan akan menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan, seperti mengemis, bahkan bisa menjerumuskan manusia pada perbuatan hina dan dilarang oleh agama serta norma sosial, seperti mencuri, merampok, atau perbuatan nista lainnya. Bahkan kebiasaan meminta-minta dapat membuka pintu kemiskinan dan kefakiran yang berlipat-lipat. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Barang siapa membuka dirinya pintu meminta-minta, maka Allah membukakan atasnya 70 pintu kefakiran." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hal bekerja, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para salafus solih telah mencontohkan bekerja dan memiliki profesi kerja semasa hidupnya. Nabi Musa sebagai pengembala, Nabi Daud jadi pandai besi, Nabi Sulaiman adalah seorang raja, dan Nabi Muhammad SAW merupakan pengembala dan pedagang. Dan para rasul ini melakukan pekerjaannya dengan profesional. Mereka sukses sebagai nabi dan sukses di dalam pekerjaan yang digelutinya. Di kalangan Khalifah Ar-Rasyidin, kita mengenal Abu Bakar sebagai saudagar kaya, Umar bin Khattab berdagang kulit binatang, Utsman bin Affan berdagang dan memproduksi makanan, Ali bin Abi Thalib bekerja kepada orang lain,
atau menimba air, memetik kurma, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Keempat khalifah itu selama hidup mereka bekerja dengan tekun dan profesional. Di kalangan salafus salih kita mengenal Junaid al-Baghdadi yang berprofesi sebagai penjual barang-barang pecah belah, Fariduddin al-Attatar penjual minyak wangi, Al-Khasar berprofesi tukang penatu, Al-Waraq tukang kertas, Al-Hasri berprofesi sebagai pengrajin tikar. Para salafus solih tersebut selain ketakwaan dan keimanannya juga menekuni pekerjaannya dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi. Bahkan masing-masing dijuluki berdasarkan profesi mereka. Lewat profesi, mereka menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemandirian dalam menjalani hidup. Dengan demikian para nabi, para sahabat nabi, dan salafus solih memberikan teladan agar kita memiliki pekerjaan atau profesi tertentu. Sekali lagi, pekerjaan itu mereka lakukan tidak lain sebagai upaya menggapai kehidupan akhirat. Hal tersebut menunjukkan bahwa bekerja merupakan keniscayaan dan fitrah manusia. Seorang nabi, sufi, ulama, dan orang-orang suci lainnya bekerja, dan itu merupakan pengejawantahan dari fitrah manusia. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia supaya bekerja. Hal ini seperti yang difirmankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi was syahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut menjadi dasar diperintahkannya manusia supaya bekerja apapun jenisnya, selama tidak melanggar syariat Islam. Melalui ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa bekerja keras dan menjadikan kerja dunia sebagai jalan menggapai kehidupan akhirat. Selain itu, ayat tersebut menyiratkan bahwa umat muslim mesti kuat secara ekonomi agar tercipta kehidupan yang kokoh. Lebih luas lagi, ayat tersebut hendak mengatakan bahwa setiap pekerjaan, baik kerja untuk dunia maupun akhirat, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin kelak di akhirat. Menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyelisih perintahnya. Amalan mereka akan dihadapkan kepadanya Rasul dan kaum mukminin. Hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil pada hari kiamat. Dengan kata lain, tidak ada suatu amal dan pekerjaan manusia yang dapat disembunyikan, apalagi terkait dengan pekerjaan yang melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu perkara amal atau pekerjaan yang kita sembunyikan, Rasulullah SAW memisalkan menyembunyikan di dalam batu, sesungguhnya tetap tidak dapat disembunyikan karena akhirnya akan terlihat. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian beramal di dalam batu yang keras dan kokoh yang tidak berpintu dan tidak berlubang, niscaya Allah akan menampakkan amalannya kepada manusia sebagaimana adanya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itulah di dalam bekerja seyogianya kita mengutamakan kejujuran dan ketepatan meletakkan tujuan pekerjaan. Jika dalam bekerja kita berbuat curang, maka hal itu akan terlihat. Jika tujuan pekerjaan kita untuk kesenangan dunia dan melayani hasrat, meskipun disembunyikan di dalam hati yang paling dalam, hal itu tetap saja akan terlihat. Itulah prinsip kerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang harus kita junjung di dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fayyaqudiyati salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mencari rezeki yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardu seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa
bekerja merupakan kewajiban. Perintah tersebut bersifat mutlak setelah kita menyelesaikan tanggung jawab fardu yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dengan kata bertebaran di muka bumi. Adapun manifestasi dari bertebaran di muka bumi tidak lain adalah dengan cara bekerja. Tidak jadi soal di bidang dan wilayah apa kita bekerja selama berada di jalur yang halal, maka pekerjaan itu layak kita lakukan. Baik sebagai petani, pedagang, pegawai, pengrajin, dan seterusnya. Perlu diingat, sifat kewajiban itu berlaku jika kita sudah memenuhi tanggung jawab fardu. Jangan sampai kita melupakan yang fardu dengan alasan kewajiban bekerja. Menjadi keliru jika kita mengutamakan kerja duniawi sementara kewajiban fardu ditinggalkan. Di dalam ayat dan hadis tersebut termaktub dengan jelas bahwa kerja wajib dilakukan setelah kita menyelesaikan tanggung jawab fardu seperti sholat, puasa, dan lainnya. Begitulah penjelasan dari buku yang kita baca, yaitu yang kedua, bekerja itu keniscayaan, maka bekerjalah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja, bersifat jujur juga. Ini cocok banget untuk kita baca dan kita perdalam. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Sekian dulu, nanti selanjutnya kita lanjut ke judul selanjutnya, ialah kerjamu ibadahmu. Bukunya ini ya. Iya, udah. Sekian dulu. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.